Bab 1480. Ayah harus segera pulang dengan baik-baik saja ya. Delia, Kak Diki, Ibu dan kita semua menunggu pulangan ayah. Delia berkata setelah dia mendengar pengaturan yang Agam instruksikan. Delia anak pintar. Delia dan Diki temani Ibu di rumah ya. Bermain-main di rumah saja bersama Ibu ya. Agam mengelus kepala Delia dan Diki setelah membujuk mereka. Delia dan Diki anak yang cerdas. Mereka juga sudah berpikiran lebih dewasa dibandingkan anak seumurnya. Tentu saja mereka tidak akan melawan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Diki tampak diam, hanya menganggukkan kepala saja kandas setuju. Selain apa yang dikatakan Delia sudah mewakili pikirannya, Diki juga belum begitu dekat dengan Agam. Walaupun selama ini Diki selalu mengajak ibunya mencari ayahnya, tetapi dia baru saja bertemu dengan ayahnya, Agam. Jadi tentu saja dia tidak sedekat Delia kepada Agam. Bagaimanapun juga, masih butuh penyesuaian. Namun walaupun demikian, Diki menurut apa yang dikatakan Agam. Tidak ada bantahan darinya dan dia juga memahami keadaan. Kediaman keluarga Wangsa. Ipan Wangsa baru saja keluar dari ruangan pemulihan. Wajahnya sudah lebih berwarna merah dibandingkan hari kemarin. Tak lama kemudian diikuti oleh 10 tetua keluarga Wangsa ikut keluar dari ruangan tersebut. Tanpa tetua Rian, tetua Rino, Alex, Julius, Miko, John, Miss D, Bejo, Leo, dan tetua Kuri dengan wajah penuh kelelahan. Tetapi senyuman dan keceriaan tampak menghias wajah mereka, walau sedikit tampak lelah. Mereka telah membantu pemulihan Ipan selama semalaman, menyuntikkan energi spiritual mereka demi untuk mempercepat penyembuhan Ipan. Bagaimana perkembangan kesehatanmu? Rikman Wangsa bertanya saat bertemu dengan Ipan di ruangan tengah. Saat itu Rikman sedang duduk, dan di hadapannya tampak duduk Cahya. Sejauh ini kesehatanku sudah pulih dan kekuatanku juga sudah 90% pulih. Berkat bantuan para tetua, pemulihan kekuatanku berjalan mulus dan cepat. Ipan berkata sambil mengulas senyum di wajahnya. Selamat Tuan Muda. Aku sudah tidak tahan lagi rasanya ingin menyaksikan kematian Agam. Semakin cepat semakin baik. Cahya berkata, matanya berkilat penuh kebencian pada Agam. Jangan khawatir Nyonya. Kalaupun saat ini berhadapan dengan Agam, dengan bantuan para tetua, Agam tidak ada apa-apanya bagi kami. Membunuhnya tidaklah susah. Ipan menjawab dengan penuh percaya diri. Dia punya modal untuk percaya diri. Dengan teknik menghisap jiwa yang dia miliki, dia bisa menyedot kekuatan Agam saat bertarung. Itu sudah beberapa kali dia lakukan saat bertarung dengan Agam, dan dia merasakan efektivitas darinya. Selain itu, dengan adanya bantuan 10 tetua keluarga Wangsa yang mana kekuatan mereka mulai dari alam kemuliaan tingkat 3 hingga alam kemuliaan tingkat 7, tentu punya keyakinan besar untuk bisa merepotkan Agam hanya dengan kekuatan para tetua saja. Baguslah kalau begitu. Kali ini anak itu pasti mati. Cahya tersenyum setelah berkata. Dia sudah membayangkan hari-hari di mana dia menyaksikan kehancuran Agam. Bahkan kematian Agam yang mengenaskan di tangan kekuatan keluarga Wangsa. Statusnya di keluarga Wangsa telah betul-betul merubah sifatnya. Kesombongan dan keangkuhannya meningkat berlipat-lipat ganda dibandingkan saat dia masih berada di keluarga Pambuding. Terima kasih kepada para tetua semuanya. Kalian semua sudah bekerja keras selama ini dalam membantu pemulihan kekuatan Ipan. Rikman berkata kepada para tetua yang berada di belakang Ipan. Tuan Rikman terlalu sopan. Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Hidup dan mati kami milik keluarga Wangsa. Tentu saja kami akan berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarga Wangsa. Tetua Bejo berkata, dia mewakili para tetua lainnya untuk berbicara. Para tetua lainnya, walaupun tidak ikut berkata, mereka menganggukkan kepala mereka, menyetujui apa yang telah diungkapkan oleh Tetua Bejo. Baiklah, selanjutnya juga akan merepotkan para tetua lagi dalam menangani Agam. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya para tetua semua. Lanjut Rikman.
Bagaimana kalau sekarang kita langsung menyerbu kediaman Agam? Kita bunuh dia selagi dia belum pulih betul. Cahya mengusulkan. Tampaknya dia betul-betul sudah tidak tahan lagi untuk menyaksikan kematian Agam. Pemikirannya ingin memanfaatkan di saat Agam dalam keadaan lemah, memanfaatkan situasi yang menguntungkan demi untuk benar-benar melenyapkan Agam dengan cara apapun untuk menghindari masalah di masa depan, di saat ketika Agam sudah betul-betul pulih. Bab 1481. Ivan mengernyitkan dahinya. Dia memandang ke suatu arah, kemudian berkata, "Tidak perlu lagi mendatanginya. Dia sudah menghantarkan sendiri nyawanya kemari." Semua orang terkejut mendengar perkataan Ivan. Serentak mereka memandang ke arah Ivan dengan 1000 pertanyaan di wajahnya masing-masing. Mereka masih belum mengerti apa yang dikatakan Ivan. Mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi saat itu. Tetapi Ivan yang mempunyai kekuatan lebih tinggi tentu merasakan adanya perubahan hawa wilayah itu saat ini. Seketika tampak seberkas cahaya menyilaukan dari kejauhan yang semakin mendekat ke arah kediaman keluarga Wangsa. Aura menakutkan mulai terasa merembes semakin menguat seiring semakin dekatnya cahaya tersebut. Ada sebuah perasaan menindas yang terpancar. Kemudian tampak sesosok kurus mendekat dari kejauhan. Para penjaga kediaman keluarga Wangsa melihat kedatangan sosok tersebut. "Siapa kamu? Ada tujuan apa mendatangi kediaman keluarga Wangsa?" Seorang penjaga pintu gerbang membentak ketika melihat sosok pria kurus sudah sampai di depan gerbang dan melangkah ringan di bawah kakinya dengan aura penindasan yang menekan. Agam tidak menghiraukan mereka, lalu dia mengibaskan tangannya seketika gerbang hancur roboh, terkena angin yang dikeluarkan oleh kibasan tangan Agam. "Apa yang kamu lakukan? Berhenti di sana!" Prajurit penjaga gerbang berteriak dengan suara sedikit bergetar, ketakutan melihat aksi yang dilakukan Agam, dan juga karena penindasan oleh aura yang dipancarkan Agam. Ekspresi Agam acuh tak acuh dan dia menghentikan langkahnya seperti menunggu sesuatu. Tak lama berselang, dari kejauhan tampak beberapa sosok ikut mendekat ke arah kediaman keluarga Wangsa. Mereka adalah Yipno, Zek, dan anggota prajurit surgawi yang lainnya. "Pak Agam, kami sudah siap," Yipno berkata kepada Agam sambil tersenyum. "Baik, terima kasih atas kerja kerasnya semua. Kalian semua tunggu di sini. Biarkan aku membereskan yang di dalam. Jangan biarkan seorang pun keluar melarikan diri." Agam membuat pengaturan. Mereka semua berkumpul dan bersiaga di luar gerbang. Mereka semua tidak ikut melangkah masuk ke dalam gerbang bersama Agam. "Agam, kita bertemu kembali." Sesosok berkelebat menghadang langkah Agam, kemudian diikuti oleh sekian banyak sosok lainnya. Sosok tersebut adalah Ivan, diikuti para tetua, Rikman, dan puluhan bahkan ratusan prajurit keluarga Wangsa. Agam menurutkan keningnya memandang kepada Ivan dan rombongannya. "Tampaknya kamu sudah cukup pulih, Ivan. Saatnya kita menyelesaikan dendam di antara kita." Agam tidak ingin berbasa-basi lagi. Dia tahu antara dia dan Ivan terdapat dendam lama yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Ditambah selama ini Ivan sudah semakin kuat dan semakin mengancam kehidupan dan ketertiban dunia persilatan. Sudah banyak jiwa yang dia sedot demi meningkatkan kekuatannya sendiri. Walaupun umumnya jiwa orang yang dia hisap adalah orang-orang yang juga memiliki salah dan dosa yang tidak kecil, tetapi mereka mempunyai kekuatan yang besar. Justru karena kekuatan yang besar itulah menjadi incaran Ivan. "Tuan muda, tidak perlu beromong kosong pada anak ini. Ayo kita habisi saja dia," teriak Riko berbicara kepada Ivan, diikuti dengan anggukan kepala oleh tetua lainnya. "Betul Tuan muda, habisi saja dia langsung," Cahaya berteriak dari kejauhan. Tentu saja dia tidak berani terlalu dekat dengan Agam. Dia menyaksikan dari kejauhan, dari kediaman keluarga Wangsa. Kegembiraan di balik sombongannya terpancar, seolah dia sudah yakin akan menyaksikan kehancuran Agam sesaat lagi. Agam acuh tak acuh, kesungging-sungging di bibirnya, lalu dia berkata, "Hari ini adalah hari pengadilanmu dan seluruh keluarga Wangsa. Kalian masih saja tampak sombong dan percaya diri." Agam
Agam, jangan banyak omong kosong. Apakah kamu sanggup melawan kekuatan keluarga Wangsa? Walaupun kamu mempunyai pasukan surgawi, tetapi pasukan surgawimu itu tidak ada apa-apanya di mata kami keluarga Wangsa. Rekman berkata sambil mendengus. Agam, hari ini matilah kamu. Selesai berbicara, tubuh Ipan memancarkan cahaya. Aura yang kuat menyeruak keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Para tetua juga sudah bersiap. Mereka secara bersamaan melepaskan aura di tubuh masing-masing. Sejumlah aura besar menyeruak memenuhi area. Sementara itu juga, Agam membentuk segel tangannya. Tubuh Agam perlahan menjadi transparan, tampak meridiannya yang tersebar seperti bintang-bintang. Pada saat berikutnya, tulang belakang leluhur naga yang menopang tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi warna kuning keemasan. Agam menyuntikkan kekuatan pahala yang melonjak di dalam tubuhnya. Seketika cahaya kuning keemasan menyelimuti bumi dan membentang di langit membentuk seekor naga, membujur dari utara ke selatan. Agam mengeluarkan pisau pembunuh dewa. Memegang erat di tangan kanannya, dia tidak berlama-lama, dia langsung menggunakan senjata magisnya. Seketika dia mengainkan pisau yang ada di tangannya, serangkaian gelombang energi magis menyerbu ke arah Ipan. Ipan menolakkan tangannya membentuk segel, kemudian dia mengibaskan ke depan, berusaha menahan gelombang kekuatan energi magis yang dipancarkan oleh pisau pembunuh dewa di tangan Agam. Duar! Terdengar ledakan dahsyat mengiringi benturan yang terjadi dari dua kekuatan yang saling berbenturan. Pakaian Agam berkibar-kibar, kakinya mundur satu langkah. Sementara di sisi Ipan, tampak Ipan berusaha membuat tubuhnya stabil kembali setelah terdorong 7 langkah. Dia segera merapatkan tangannya membentuk segel. Seketika seberkas cahaya putih memancar dari tubuhnya. Dia siap menggunakan ilmu pelahap jiwa, ingin menyerap kekuatan energi yang dikeluarkan dari serangan Agam. Para tetua di belakangnya juga bersiap. Mereka sudah menyiapkan serangan terhebat dari jurusnya masing-masing untuk membantu Ipan menyerang Agam. Agam yang sudah kenal dengan Ipan dan sudah memahami kekuatan dan kartu truf Ivan, segera memutar pisau magis menggunakan 7 tebasan. Serat! Cahaya menyilaukan berdesing ke arah Ivan. Dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, cahaya tersebut seperti membelah kehampaan dan ingin merobek semua yang ada di depannya. Ipan mendorongkan telapak tangan kanannya secara cepat memutar telapak tangan kirinya. Kemudian dari telapak tangannya memblokir kekuatan senjata magis tersebut. Kekuatan dari telapak tangannya memblokir kekuatan senjata magis tersebut. Tiba-tiba Agam merasakan kekuatan dari pisau pembunuh dewa secara mendadak tersedot mengalir keluar. Duar! Akibat benturan dari kekuatan tersebut, Agam terbang beberapa meter, sedangkan kekuatan dari pisau pembunuh dewa kerasa sudah sangat memudar dan berkurang. Agam, hari ini adalah akhir dari kehidupanmu. Ipan tertawa setelah dia merasakan lonjakan kekuatan dalam tubuhnya, mendapat tambahan kekuatan dari energi yang disedotnya dari pisau pembunuh dewa barusan. Bab 1482. Agam memantapkan tubuhnya yang sedikit goyah. Kakinya masuk ke tanah sedalam 1/2 meter. Perlahan dia mengaktifkan energi murni acak dan mengalirkan kekuatan pahala. Dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbaiki kekuatannya yang sedikit terkuras sehabis menggunakan pisau pembunuh dewa tadi. Segera kemudian dia membentuk segel. Seketika segel puncak akhirat memancarkan cahaya yang begitu terang. Seberkas sinarnya menyelimuti Ipan dan ribuan bekas cahaya lainnya berpencar menyelimuti kediaman keluarga Wangsa. Tak lama berselang waktu, langit tampak terkoyak. Kemudian langit menjadi gelap. Seret! Sebuah retakan yang mengerikan muncul di depan mereka. Penghakiman dimulai. Melalui retakan tersebut mereka bisa melihat siksa neraka yang akan mereka derita selanjutnya. Sesuai dengan semua dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Penguasa neraka? Rekman berteriak dengan penuh kengerian. Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tolong! Tolong jangan hakimi keluarga Wangsa. Tolong ampuni kami. Ampunilah aku yang lemah ini. Rekman terus berteriak. Penguasa neraka, kami mengaku salah.
Tolong jangan hakimi kami. Para tetua juga berteriak satu persatu. Kami mengaku salah, tapi kita tidak punya dendam yang mendalam. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Semakin banyak teriakan terdengar dari para tetua keluarga Wangsa. Mereka benar-benar putus asa dan seperti kehilangan akal sehatnya. Sungguh menyedihkan. Mereka menyadari, begitu mereka dijebloskan ke neraka api, mereka akan menjalani siksaan yang tak berwujud, mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka selama ini. Semakin terbayang kembali apa yang telah dilakukan selama masa hidupnya, semakin membuat mereka merasa ngeri. Agam, kami rela memberikan apa saja padamu, dan kami berjanji akan berlaku lebih baik ke depannya. Tolong ampuni kami. Semua bujukan dan permohonan mereka lontarkan. Selama mereka bisa tetap hidup, mereka rela memberikan apapun, entah itu kekayaan ataupun kekuasaan. Mereka akan memberikannya dengan sukarela. Sayangnya, Agam tetap acuh tak acuh. Dia tetap mempertahankan penghakiman. Kematian yang tenang adalah suatu kemewahan bagi mereka saat ini. Tanpa Ipang bercucuran keringat, dia mengerahkan ilmu pelahap jiwanya secara ekstrim dengan maksud untuk menghindari penghakiman tersebut dan sekaligus menghancurkan Agam. Namun dengan kekuatan Agam yang sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat pertempuran sebelumnya, tentu usahanya itu akan sia-sia. Agam tampak seperti tak tergoyahkan. Bagaimanapun, sekarang Agam sudah berada di puncak alam kemuliaan tingkat akhir, ditambah dengan kekuatan pahala yang terus mengalir seperti tak terbendung. Penghakiman ini tak bisa dielakkan lagi. Mereka menyadari peringatan Agam selama ini. Selama ini mereka disebut sebagai orang-orang kuat, karena itulah mereka berani menghabisi nyawa manusia biasa dengan seenak hatinya. Mereka menganggap para lemah adalah makanan bagi mereka. Tapi saat ini mereka berada di posisi orang-orang lemah tersebut membuat mereka sangat ketakutan. Tidak seharusnya mereka berbuat semena-mena selama ini, tetapi semua sudah terlambat. Satu persatu sosok dari keluarga Wangsa berjatuhan. Para tetua tak terkecuali. Kepala keluarga Rikman Wangsa sudah nyungsek dari tadi. Sosok Ipan akhirnya ambruk ke tanah, tewas. Semua tetua dan para elit keluarga Wangsa sudah ambruk tak bernyawa. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Wangsa. Hanya beberapa manusia biasa yang merupakan pelayan dan pesuruh keluarga Wangsa yang tersisa. Mereka lepas dari penghakiman karena Agam melihat mereka tidak melakukan kesalahan dan dosa yang berarti. Mereka hanya mencari nafkah dengan bekerja di keluarga Wangsa. Bab 1483. Seketika langit dan bumi menjadi terang kembali seperti semula. Sosok penguasa neraka dan segel puncak akhirat seketika itu menghilang bersama angin yang bertiup sepoi-sepoi. Debu berangsur berhenti dan semuanya kembali menjadi tenang. Hanya menyisakan jejak kehancuran keluarga Wangsa. Mengerikan sekali. Inilah kehancuran yang mengerikan dari suatu keluarga. Di dalam kediaman keluarga Wangsa, tampak cahaya yang meratapi kematian dari Nyonya Miati. Anggota keluarga pembudi yang berada di sana tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya menerima penghakiman. Kemudian cahaya memandang ke arah Agam dengan penuh kengerian. Penghakiman yang baru saja terjadi sudah betul-betul membukakan matanya. Dia sebenarnya tidak banyak melakukan kesalahan. Hanya saja demi kesombongannya, dia selama ini tidak menerima Agam sebagai menantunya. Ditambah dengan pengalamannya selama ini di keluarga pembudi yang hampir tidak dipandang. Karena itu dengan mendapat pijakan di keluarga Wangsa yang berkuasa, dia merasakan kehidupan yang layaknya seorang ratu. Dia tidak mau merasakan lagi kepahitan yang dialami di keluarga pembudi sebelumnya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan penghakiman, telah betul-betul membukakan matanya. Penghakiman tidak pandang bulu, tiada peduli apa latar belakang, semua mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya selama masa hidupnya. Seminggu kemudian, setelah kehancuran keluarga Wangsa, di kediaman Agam tampak suasana meriah pesta pernikahan. Agam memenuhi janjinya pada Citra. Pesta pernikahan yang tertunda digelar dengan meriahnya. Agam duduk di pelaminan dengan Citra diapit oleh Delia dan Vicky.
Tampak Cahaya dan Hardi berbaur dengan keluarga Tama sedang bercengkrama sambil menikmati hidangan. Di meja lain ada keluarga Haryanti, keluarga Harsa dan keluarga-keluarga lainnya yang tampak menikmati hidangan sambil bercengkrama. Yipno, Zek, dan semua prajurit surgawi tak terkecuali. Semua penguasa dan kenalan agam pun hadir pada pesta yang meriah itu. Hari-hari berikutnya dilalui dengan biasa, sementara kehidupan berjalan normal. Pemerintah memberikan penghargaan kepada Agam dan seluruh prajurit surgawi. Tugas Agam sebagai instruktur bagi Zek dan kawan-kawannya di Palagan Timur berjalan seperti biasanya. Semua prajurit bersemangat berlatih di sela-sela tugas mereka untuk menjaga kedamaian dan ketentraman. Seiring waktu, Citra sudah mulai bisa mengendalikan kekuatan Dewi Pembunuh yang berada di dalam tubuhnya. Diki dan Delia tumbuh dengan baik di bawah asuhan kedua orang tuanya yang hebat. Tentu saja mereka berdua juga menjadi anak-anak yang hebat di usianya. Tingkat kecerdasan dan kedewasaannya melebihi anak-anak di usianya. Agam dan Citra tinggal di villa kediaman mereka di Bukit Barat. Kesehatan Citra sudah betul-betul pulih semenjak terbunuhnya Hinata. Agam juga sudah berhasil mengobati penyakit lama kakaknya yang sempat tertunda pengobatannya dengan adanya tekangan kutukan kepala harimau. Keluarga Haryanti dan keluarga Tama hidup damai tanpa pertikaian. Mereka harus berpuas diri, walaupun tidak bisa menarik Agam tinggal di dalam keluarga mereka. Bagaimanapun juga, Agam sudah mempunyai keluarga sendiri. Tapi dia tetap menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga ayahnya, yaitu keluarga Tama, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan pihak keluarga ibunya, keluarga Haryanti. Tentu saja, hubungan keluarga Agam dan orang tua Citra juga tidak kalah mesranya. Dengan dukungan dan pembelajaran yang diberikan oleh Agam, Hardi mengembangkan klinik yang dia kelola. Hardi adalah lelaki yang betul-betul sangat sabar dan pengertian, tulus dan berpikiran lurus. Dia memaafkan semua kesalahan dan hinaan yang dilakukan oleh Cahya. Bahkan, dia berhasil meluluhkan hati Cahya agar Cahya kembali bersamanya dan memperbaiki semua kesalahan di masa lalu. Kehidupan Hardi dan Cahya semakin membaik dengan semakin berkembangnya klinik yang dikelola Hardi. Bahkan Hardi juga sudah membuka cabang klinik di kota Kekaisaran. Tamat. Ceritanya tamat ya sobatku semua, abang-abangku dan kakak-kakakku semua. Terima kasih pada semuanya yang sudah senantiasa, yang sudah selalu mendukung channel kami ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Kami akan melanjutkan novel yang lainnya. Ikuti ceritanya dari novel yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.